Halo guys, kita berjumpa lagi dalam video kali ini guys. Oke, dan hari ini kita akan masuk kepada satu lagi bagian, yaitu pokok keputusan. Oh iya, sebelum itu, di manakah kedudukan pokok keputusan ini dalam silibus kita? Dia di sini nih guys. Perhatikan di sini. Yaitu di bab 9, yaitu pembuatan keputusan. Dan di bawah pembuatan keputusan ini kita ada jenis keputusan, rutin tak rutin. Oke. Langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional ada 6. Alat-alat membuat keputusan secara kuantitatif. Oke, kuantitatif, ini kuantitatif. Dan ini pula ialah kualitatif. Oke. Dalam video saya sebelum ini saya sudah bincangkan tentang statistik deskriptif, yaitu mood, median, CNPY, Julat. Oke. Dan hari ini kita masuk bagian pokok keputusan, yaitu yang kedua dalam kuantitatif ini. Oke, kalau katakan kamu terlupa sudah itu statistik deskriptif, oke, cari dalam senarai video ada itu. Oke, hari ini kita akan masuk ke bagian alat-alat membuat keputusan, yaitu kuantitatif, pokok keputusan. Oke, nanti lepas ini kita akan ada lagi kualitatif, yaitu yang semua ini. Oke, kita teruskan nih guys. Definisi. Oke, saya dapati beberapa buah buku memberi definisi yang berbeza-beza. Ini dua buah buku yang saya ambil, dua-dua berbeza. Dan lagi lain dengan yang dalam buku yang rujukan yang kita gunakan. Oke, pokok keputusan adalah satu gambar rajah yang digunakan untuk merangka dan menganalisis suatu keputusan. Oke, buku yang kedua pula, satu cara mudah untuk menganalisis masalah berbagai tahap yang terlibat dalam proses membuat keputusan. Bentuk grafik. Oke, kata kunci di sini ialah, guys, saya mau kasih highlight dulu dia. Kata kunci dia di sini ialah dia mesti ada parutan gambar rajah. Oke, dia mesti ada keputusan. Dia mesti ada bentuk grafik. Jadi bolehlah kamu ambil pokok keputusan merupakan salah satu keputusan merupakan satu gambar rajah berbentuk grafik yang digunakan untuk merangka dan menganalisis suatu keputusan untuk membuat suatu masalah untuk membuat keputusan. Oke, saya ulang. Pokok keputusan adalah satu gambar rajah berbentuk grafik, yang digunakan untuk merangka dan menganalisis sesuatu masalah untuk membuat keputusan. So, di sini dia ada masalah ini, menganalisis masalah kan. Jadi kita gabungkan saja. Oke. Sekarang ini saya akan tunjukkan pula, saya akan share pula macam mana itu pokok keputusan kita gunakan. Oke, kita pergi sini. Oke. Dalam peperiksaan nanti, inilah soalan yang akan diberi yang sebelah kanan ini. Kalau kita lihat sini dia bilang apa? Raja 9.7, inilah Raja 9.7 menunjukkan satu contoh pokok keputusan apabila sebuah organisasi berdepan dengan dilema sama ada perlu membawa kilang kecil atau besar. Oke, ingat guys, pokok keputusan ini wujud apabila kita mau buat keputusan. Saya mau buat ini atau ini, kita tidak tahu. Jadi kita ada pengiraan-pengiraan tertentu, panduan-panduan tertentu supaya kita boleh buat keputusan akhirnya. Oh, saya mau pilih yang ini. Begitu. Oke, jadi ini dia bagi contoh situasi yang mana kilang itu ataupun sebuah syarikat itu dia dalam dilema sama ada, mau buka kilang kecil atau mau buka kilang besar. Oke, jadi di sinilah peranan pokok keputusan untuk membantu menyelesaikan masalah. Oke, sebelum saya tunjukkan macam mana penyelesaian masalah dia ini, mari saya terangkan dulu beberapa terma ataupun istilah yang perlu kamu tahu untuk ini pokok keputusan. Oke, yang pertama ialah cabang tindakan. Oke, cabang tindakan. Apa itu cabang tindakan? Yang segi 4. Contohnya ini, itu dipanggil cabang tindakan. Yang kedua pula ialah cabang keadaan atau dipanggil sini cabang kemungkinan. Oke, sama nama. Cabang keadaan atau cabang kemungkinan.
Oke, apa kegunaan dia tuh? Oke, coba kita tengok Oke, kegunaan dia. Oke. Dia beritahu sini, jika cabang itu ialah cabang tindakan, maksudnya segi empat lah, inilah, ini atau ini atau ini. Oke, perhatikan betul lah. Pilih dahan atau tindakan. Oke, contoh A, B, C. Atau kalau dua saja, A dengan B. Mana satu yang kita mau pilih? Pilih dahan tindakan yang memberikan kesudahan terbaik. Oke, saya bagi contoh dalam sini. Ini kita sekarang berada dalam cabang tindakan. Mana kesudahan terbaik? 260 atau 223? 260. Oke. Oke, belum habis lagi nih. Kemudian palangkan dahan-dahan lain yang terbit dari cabang tersebut. Oke, kalau saya pilih E contoh di sini, maka B saya akan kasih palang maksudnya kasih batal itu. Oke, begini. Oh, ini tidak mau, ini tidak mau. Kalau kita pilih E. Oke, jadi dalam contoh yang ini pula 260 dengan 213 ini memanglah 260 yang saya mau kan. Jadi ini kita kasih palang dia begini. So dia suruh sini apa? Palangkan, dia bilang. Palangkan dahan-dahan. Oke. Tulis nilai kesudahan terbaik itu berhampiran dengan cabang tindakan. Oke. Ini saya akan tunjukkan dengan detail lepas ini, tapi saya bagi clue dulu. Dia bilang tadi itu kan pilih mana yang terbaik, palang yang tidak mau, lepas itu tulis yang kita terbaik. Ini 260, jadi sini kita tulis. Sini kita tulis itu 260. Nanti kita buat lepas ini. Tuliskan nilai kesudahan terbaik itu berhampir dengan cabang tindakan tadi. Sini, cabang tindakan dia. Nanti kita copy itu 260. Oke, saya copy dulu itu 260. Di mana mau letak itu? Di sini. Oke, kita letak sini dulu, nanti saya tunjukkan lagi lepas ini macam mana yang kemas betul lah. Oke, itu yang maksud dia tuh. Nah, ini tadi. Oke, yang kedua pula adalah cabang tindakan yang bulat. Di sini bulat ini. Oke, atau cabang kemungkinan saya bilang tadi itu. Oke, perhatikan di bawah ini. Jika cabang itu ialah cabang kemungkinan atau cabang keadaan, hitung nilai jangkaan keuangan, kemudian tuliskan nilai jangkaan itu berhampiran dengan cabang kemungkinan tadi. Nilai jangkaan keuangan diperoleh dengan menggunakan kesudahan pemberat. Oke, maksudnya pemberat. Ini nah, perpuluhan dia nih. Oke, maksudnya 0,6 lebih penting, lebih berat daripada 0,4. Itu maksud dia. Oke, sekarang saya mau terangkan dulu macam mana kita mau menyelesaikan masalah ini menggunakan kaidah pokok keputusan. Oke, jadi kita akan mulai dengan ini. Saya kasih undo dulu yang ini, undo semua ini. Oke, katakan belum ada apa-apa. Inilah soal dalam pemeriksaan. Sekarang kita disuruh memilih sama ada mau buka kilang kecil atau mau buka kilang besar. Oke, nanti kita akan dapat keputusan dia pada akhir yang ini dia punya penyelesaian. Oke, jadi saya akan ambil dia punya jawaban dan saya akan terangkan macam mana dapat itu jawaban dia. Ini saya mau copy pergi atas. Saya mau akan bincangkan berdasarkan apa yang dia sudah ajar tadi itu. Oke, yang ini. Oke, dan kita akan sering merujuk yang ini ya. Oke, saya ganti dulu pen saya. Oke, terlampau kecil. Oke, boleh. Oke, sekarang kita akan mulai dari sebelah kanan sini. Mula dari ranting paling hujung dahulu. Oke, sama ada ini atau ini, mana-mana saja. Oke, kita akan mulai dari sini. Oke, tadi dia beritahu sini, jika cabang tindakan, oke, pilih yang terbaik. Kemudian palangkan dahan-dahan yang lain dan tulis nilai kesudahan terbaik. Oke. Kalau kita bandingkan sini 260 dengan 213, 260 lebih untung, lebih baik kesudahan dia. Jadi saya akan pilih cabang yang ini, kembang ini, mengembangkan ini, 260 ini, dan ini pula kita akan kasih palang dia macam tadi itu. Begitu, kasih palang dia begitu, tapi dia sudah palangkan sedia. Dan saya akan tulis apa pilihan saya itu 260 di sini. Oke, dia bilang tuliskan nilai kesudahan terbaik. Oke, nilai kesudahan terbaik ialah 260.
berbanding 213. Oke, dalam ribuan ya. Oke, selepas itu kita pergi bagian sini pula, turun ke sini pula, yaitu cabang keadaan. Oke, cabang keadaan atau kemungkinan itu dia beritahu sini, hitung nilai jangkaan keuangan, kemudian tuliskan nilai jangkaan itu berhampiran dengan cabang kemungkinan tadi. Oke, dia sudah tulis saja 232. Tapi macam mana dapat 232 itu? Oke, saya terangkan dengan menggunakan pengiraan. Oke, nanti kamu sedia kalkulator untuk kamu menyimak sekiranya perlu. Oke, cabang yang atas ini, yang ini nilai dia sekarang ialah 260.000. Yang sebelah sini, cabang yang atas ini. Cabang yang bawah pula ini ialah dia punya nilai ialah 190.000. Oke, dengan menggunakan pemberat wajaran dia tadi itu. Oke, tuna pemberat dia bilang tadi itu, kita akan kira dia punya nilai jangkaan keuangan. Oke, macam mana mengira? 260.000 didarab dengan 0,6, yaitu ini, mewakili yang ini. Oke, nanti kamu tekan kalkulator juga untuk menyimak. Nilai dia ialah 156. Yang ini pula 190.000 darab 0,4. Dia punya hasil ialah 76. Dan tambahkan kedua-duanya, maka nilai itu ialah 232.000. Oke, nih, tulis. Dia beritahu sini, kemudian tuliskan nilai jangkaan itu berhampiran dengan cabang kemungkinan. Oke, kita tulis ini. Dari mana dapat? Ini. Oke, mungkin dalam pemeriksaan kamu tidak perlu tunjukkan yang inilah. Ini saja cara saya mau terangkan. Cukup sekadar kamu tulis yang ini saja. Oke, sudah dapat 232. Ini maksud dia di sini. Oke, sekarang habis sudah setakat ini. Yang ini kita menunggu sebelah sini pula. Kita pindah ke bawah sini. Oke, ujung ini. Ini sudah kita putuskan mana satu. Setakat ini di sini. Tapi belum palang lah. Last baru kita palang untuk kita mau bandingkan dengan yang ini. Tapi belum lagi ya. Oke. Sekarang kita pindah pergi sini pula. Ini ialah apa? Cabang keadaan atau kemungkinan ini. Nah. Cabang keadaan atau kemungkinan sebab dia bulat. Dan kalau mengikut cabang keadaan atau kemungkinan, hitung. Oke, mari kita hitung. 10.000, yang 10.000 kan? Yang 10.000 didarab dengan 0,35. Oke. Dan 210 didarab dengan 0,65. Oke, 0,65. Dia punya pemberat. Dan dapat 3.500 dan dapat 136.500. Tambahkan dia dan kamu akan dapat 140.000. Tulislah itu 140.000 di sini. Oke, di sini. Oke. Sekarang ini kita berada di cabang tindakan. Cabang tindakan tadi itu atas ini. Cabang tindakan. Cabang tindakan macam tadi yang kita tidak mau palangkan dia, yang kita mau pilih dan tulis dia punya nilai. Itu kesudahan. Oke. Nah, ini nilai yang sekarang ini ialah 30.000. Yang ini pula nilai dia adalah 140.000. Oke, sudah sah lah yang kita mau ambil yang ini. Yang iklan ini. Jadi ini kita tidak mau, kita akan kasih palang sama dia macam ini. Kasih palang dia begitu. Oke. Sebab pada asalnya emang tiada palang itu. Tengok rujukan di atas ini yang soalan asal ini tiada. Oke. Dan selepas kita palangkan, tulis nilai dia di sini yaitu 140.000. Yang kita pilih ya. Yang kita pilih. Ini bukan tambah tau. Yang tambah cuma yang bulat. Yang segi 4 kita pilih. Nah, ingat itu. Kalau segi 4 dan pilih, bilang sini, pilih tindakan. Jadi kita cuma pilih 140.000, maka letak di sini 140.000. Oke. Sekarang kita sampai lagi kepada cabang keadaan. Ini cabang keadaan. Cabang keadaan sekali lagi dia suruh kita hitung, kira lagi balik. Ikut pemberat. Jangkaan pemberat. Ini ada pemberat dia, ini ada pemberat dia. Oke, dan saya sudah kira juga 790.000 yang ini. Saya darab dengan 0,6. Saya dapat nilai ini. Dan 140.000 yaitu yang kita bawa dari atas tadi itu, dari sini tadi itu pergi sini. Saya darab dengan pemberat yang 0,4, maka saya dapat nilai dia 56.000. Oke, saya jumlahkan kedua-duanya, saya dapat 530.000. Saya tulis di sini. Berdekatan dengan yang bulat ini.
Oke, sekarang ini sebelum kita kasih pangkai yang ini, oke, sebelum kita kasih pangkai yang itu, kita kena bandingkan. Nah, di sini kita bandingkan nilai kalau membuka kilang kecil dan berapa kalau membuka kilang besar. Oke, ini segi 4 ini segi 4 cabang tindakan. Oke, mana satu yang dipilih? 530.000 atau 232.000? Memanglah kita akan pilih 530.000 kan. Jadi palangkan yang ini yang kita tidak mau. Oke, palangkan yang kita tidak mau itu dan tulis nilai yang kita mau itu di sini. Nah, tuliskan nilai kesudahan yang terbaik itu berhampiran dengan cabang tindakan. Inilah cabang tindakan kita. Jadi punya kesudahan ialah 530.000. Oke, maksud dia pilihan kita, keputusan kita ialah kita akan membuka kilang besar. Soalan dia tadi, Raja 97 menemukan satu contoh keputusan apabila sebuah organisasi berdepan dengan dilema mau buka kilang kecil kah mau buka kilang besar. Jadi dengan menggunakan pokok keputusan ini telah membantu kita untuk membuat keputusan, oh saya mau buat kilang besar. Jadi oke guys, diharap saya telah memberi kamu serba sedikit pengetahuan tentang bagaimana pengiraan pokok keputusan ini. Oke, untuk dia punya teori dan mau ingat apa yang semua ini, kamu baca juga dalam itu nota yang saya bagi. Cari di internet banyak juga sana itu kalau perlu tambahan lagi. Tetapi setakat ini sudah memadai yang ini. Oke, kalau kamu mau coba berlatihan, coba cari di internet dan dia punya soalan-soalan tentang pengiraan pokok keputusan. Ada itu. Dia punya proses lebih kurang macam ini juga. Oke, mungkin tidak 100% sama raja dia lah, tapi lebih kurang saja. Oke, yang penting saya sudah bagi dia asas ini, dan untuk menambah kamu kena baca dalam nota yang saya bagi, Google dalam internet. Oke guys, jadi terima kasih karena telah bersama-sama saya, telah mengikuti video saya. Oke, teruskan ulang kaji nota-nota yang saya bagi, hafal itu fakta dan huraian. Oke, kadang-kadang soalan dia takrifkan pokok keputusan. Jadi macam yang saya cakap tadi itu, walaupun beberapa buku rujukan berbeza-beza dia punya tafsiran, tapi gabungkan saja, ambil kata kunci yang penting. Oke, jadi sekian sekali lagi, terima kasih karena telah bersama-sama saya untuk belajar bagaimana pengiraan pokok keputusan ini dibuat, dan sampai kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Oke, rajin belajar untuk mendapatkan keputusan yang terbaik untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, dan untuk generasi kamu. Bye-bye, peace. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.